Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam, dan nikmat yang sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat menghadiri acara yang mulia pada pagi hari ini. Kedua kalinya, tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, serta kepada kita sekalian. Ketiga kalinya saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara silaturahmi virtual program studi Pendidikan Fisika FITK Unsik pada tahun 2020. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unsik, yang keempat ada sambutan-sambutan, yang kelima ada uraian hikmah, yang keenam ada doa penutup, yang ketujuh musafahah virtual, dan yang kedelapan ada penutup. Menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Oke, terima kasih atas bacaannya. Menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Hanif Ulinuha Al-Hafidh SPD. Kepadanya disilahkan. Mas Hanif. Mas Hanif sedang keluar kayaknya ini. Lockout. Assalamualaikum Mas Hanif. Ini resmi banget enggak sih? So, Pak Yai Mubin. Halo. Ini Mas Hanif juga mulai bergabung. Ya. Sampean yang kira itu. Sampean baca Quran. Enggak kuat. Sudah Mas Hanif, silakan Mas Hanif. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا
خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Allah, Allah. Allah. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Ahmad Hanif Ulin Al-Hafiz, SPD, atas pembacaan Al-Quran. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang mendapat keberkahan dalam Al-Quran. Oke, kemudian acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unsik. Kepada Bapak Firdaus MPD dipersilahkan untuk memulai dan hadirin dimohon untuk berdiri.
tanah airku Indonesia bersatu. Semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia negara yang merdeka. tanah negeriku yang tercinta, Indonesia yang Indonesia merdeka, Indonesia Raya. Negeri kita negeri Indonesia. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu acara keempat, sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas Sains Al-Quran, sekaligus membuka acara kepada Bapak Dr. Mukhotob Hamzah MM, dipersilakan. Apa Rektor, wonten Pak Kawi? Pak Kawi, Nyon Sewu, apa Rektor untuk memberikan sambutan?
Nyun sewu Pak Kawi minta tolong untuk Abah Rektor memberikan sambutan. Pak Kawi. Assalamualaikum Pak Kawi. Pak Kawi nyun sewu untuk Abah Rektor memberikan sambutan, saged Pak? Pak Kawi di unmute ya? Saya telepon Pak Kawi dulu. Jauh Pak Rektor untuk memberi sambutan, saged? Nggih, ya. Nggih. 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 Sekedap kita menunggu Abah Rektor sebentar ya. Punya Pak Kawi unmute. Bujum punya Pak Kawi, Bujum. Pak Fir, punya Pak Kawi, Pak? Sudah saya unmute tapi nggak bisa, Ki. Itu unmute itu? Iya. Nggak bisa? Dari Pak Kawinya. Kita tunggu Pak Rektor. Coba ini, Bujum saya jadikan host. Punya Pak Kawi di unmute, bisa nggak? Sebentar. Ya. Coba, Bu, sudah jadi host. Coba Bujum. Sebentar, saya cari dulu. Pak Kawi. Ya, oke. Ya, sudah. Iki kedai sampun nggih. Sampun. Sudah. Selamat malam, saudara. Sudah, Mas. Sudah nyambung nih. Ya, sebentar. Sedang dihubungi Pak Kawi. Assalamualaikum Pak Kawi. Ini Pak Rektor ya, langsung. Ya. Mas, sampun. Langsung Pak Rektor, nggih. Assalamualaikum. Mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Wakil Dekan yang datang, Pak Wakil Dekan, Prodi dan seluruh tenaga pendidikan dan para dosen. Terima kasih sekali atas prakarsa dari Prodi Fisika yang mengadakan silaturahmi hari ini halal. Meskipun di zaman Nabi tidak ada acara seperti ini, akan tetapi ada satu pendapat dari Profesor Dr. Abbas Nukot dan yang mengatakan bahwa minal adatil Indonesia halalun bihalal ay afa angka walam aru hadhihi adata fi ghairi Indonesia min ad-dawal islamiyah wa antaqidu anna hadhihi ada hasanah fa innal insana qad ihtama ahlihi wa asdiqaihi wa asmalihi khata'an kabiran aw saghiran
Faqad yansa ayyadha'akum. Artinya bagian dari tradisi bangsa Indonesia yang mereka namakan sebagai halal bihalal. Artinya adalah saya memaafkan engkau, kamu, Anda, dan Anda memaafkan saya. Ini arti vertikal. Nah, mungkin juga arti bahasa seperti itu. Arti istilahnya agak itu. Jadi adat macam ini. Tadi saya keliru, bukan akad. Saya lupa namanya. Salabi. Nah, menyebut begitu karena apa? Kan kebanyakan orang mempertanyakan asli dari Nabi apa tidak. Jadi Nabi itu memberikan kepada kita hal-hal yang baik, tidak seluruhnya, tapi pokok-pokoknya. Kalau keseluruhan, sementara kebaikan semakin berkembang, ya hidup Nabi tidak cukup untuk itu semuanya. Bukan berarti Islam nggak sempurna. Kesempurnaan itu pada pokok-pokok masalah yang menjadi panduan kehidupan kita. Itu ya. Nah, halal bihalal sebagaimana yang tadi saya katakan, mempunyai makna yang sangat penting, khususnya para ahli psikologi yang mengatakan ini bisa menjadi berbagai macam penyakit di dalam jiwa seseorang. Ini nyata kan? Nyata sekali. Karena orang yang tidak memaafkan orang lain tidak bisa tidur, mempersiapkan energi untuk membalas, dan sebagainya, sehingga tidak bisa fokus kepada arah hidup yang telah diri sebagai. Nah, di dalam kehidupan ini tidak mungkin ada orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu kita senantiasa berikrar seperti seorang sahabat namanya Abu Dhamdam. Tiap hari dia mau keluar rumah, pegang pintu, sambil mengatakan, ya Allah, saya telah memaafkan orang yang pernah bersalah pada saya. Hatinya plong jadi. Beban-beban itu bisa plong. Dengan ikhlas yang mengucapkan begitu, maka hidup ini seperti tanpa beban sama sekali. Ini pentingnya kehidupan ahlul halal ini. Orang tidak berdosa itu tidak ada kecuali para nabi yang maksum. Oleh karena itu ketika kita minta maaf sama orang lain adalah merupakan satu hal yang berarti, yang intuitif dalam hidup kita, keinginan untuk seperti itu. Saya ulang kali mengatakan bahwa manusia itu diberi oleh Tuhan Allah 3 kecemasan. Yang pertama namanya context anxiety, yang kedua namanya spiritual anxiety, yang ketiga namanya moral anxiety. Nah, saya akan sedikit membahas tentang moral anxiety. Jadi orang kalau sudah pernah bersalah kepada orang lain, sampai kapan sebenarnya dia tidak pernah berubah. Kalau saya pernah bersalah kepada Anda, sama sekali saya tidak pernah lupa. Yang terus menghantui hidup saya. Tanpa saya minta maaf, jadinya saya terhantui. Moral anxiety.
Masan murah. Khawatir orang lain mengetahui belang. Khawatir orang mengetahui saya hidungnya belang. Jadi kekhawatiran itu hanya anxiety, the moral anxiety. Satu contoh begini, saya pernah memukul Anda, saya belum memaafkan. Itu ada seorang polisi datang ke rumah saya. Assalamualaikum. Aduh, saya sudah deg-degan. Kenapa? Tadi saya memukul saudara. Ternyata ada polisi. Wah, pasti saya akan ditangkap. Padahal setelah lama berbincang-bincang, lain soalnya. Dia tidak akan menangkap saya, nggak tahu menahu malahan. Dia hanya ingin bersilaturahmi dengan saya. Oh, jadi waktu saya diberikan tadi apa? Dan saya bersalah. Namanya moral anxiety. Moral anxiety. Ini yang jadi masalah. Nah, kemudian supaya kita berhari raya, nah, dalam pengajian Ramadan kemarin saya jelaskan, kan saya ambil satu saja. Kita akan berhari raya ketika mati. Ini ungkapan dari orang Arab, ada satu syair yang bagusnya. Waladatka ummuka ya ibna Adam bakiya. Wannasu hawlaka yadhakun. Hai manusia. Kau lahir dan padahal lingkunganmu yaitu ibunya, mbaknya, bidanya, semuanya tertawa. Kamu menangis sendiri, yang lain tertawa. Nah, sekarang usahakan. Hajhad inasika andakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrur. Sekarang usahakan ketika engkau mati, ketika saya mati, ketika kita mati, yang lain menangis, kita tertawa. Tertawa karena apa? Sudah diampuni dosa-dosanya. Tertawa karena apa? Dosa kepada orang lain sudah kita minta maaf, sudah dimaafkan orang lain dan sebagainya. Ini sungguh indah. Kematian yang indah. Nah, kepengen mati indah, nah, semuanya maafkan. Maafkan satu sama lain. Nah, yang terakhir, mari kita dengan hal ini kemudian memperbaharui motivasi kita, niatan kita, tujuan kita diperbaiki lagi terus menjadi orang yang terbaik, khususnya pada lembaga yang kita cintai ini. Anda yang ada di tarbiyah jurusan fisika, semakin melejit saja ke depan supaya kehidupan kita sendiri. Itu yang saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita mulai rapatnya. Izin ya mau rapat. Terima kasih, Ini Pak terima kasih Rektor. Pak Gawi, Pak Rektor. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak Rektor atas sambutannya. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kaprodi Pendidikan Fisika FITK Unsik kepada Ibu Sri Jumini, SPD MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo, Dr. Kiai Haji Muhatab Hamzah MM. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1,
Bapak Dr. Haji Bilal Subawi MA. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 2 Dr. Haji Mahmud MA. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Dr. Andes Haji Samsul Munir MA. Yang kami hormati Bapak Dekan FITK Al-Mukarram Romo Yai Haji Mukromin MAG. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan FITK Dr. Andes Haji Nur Aziz Jafar MPD. Yang kami hormati Bapak Ketua Senat FITK Dr. Kiai Haji Nurul Mubin MSI yang sudah hadir sejak awal tadi. Terima kasih Pak Mubin. Yang kami hormati Bapak Kepala Bagian TU sekaligus dosen fisika Bapak Ahmad Hoiri, calon doktor MPD yang kami banggakan. Selamat pagi Pak Hoiri. Yang kami hormati Ketua Perkumpulan Pendidik IPA Indonesia Wilayah Wonosobo, Bapak Hidayat SPD MM, yang sudah sejak pagi tadi juga sampun rawuh. Selamat pagi Pak Hidayat. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen fisika yang kami cintai dan kami banggakan, serta seluruh sivitas akademika Unsik yang kami cintai. Yang kami hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FITK, dan kebetulan saat ini adalah mahasiswa fisika, Mas Rizky Ardiawan. Selamat pagi Mas Ardi. Dan kami hormati Ketua Ikatan Alumni Fisika, Mas Ade Tegar Saputra, SPD. Selamat pagi Mas Tegar. Kita doakan semuanya, insya Allah beliau akan melaksanakan ujian tesis tanggal 29 Mei besok. Beliau adalah salah satu penerima beasiswa LPDP Dikti. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Fisika sekaligus Dai Nasional, Mbak Ainia Salsabila. Selamat pagi Mbak Ainia. Ya. Kemudian yang kami cintai dan kami banggakan seluruh mahasiswa fisika dimanapun berada. Mohon maaf yang menantikan live streaming di YouTube. Sabar menanti ya. Dan yang kami cintai, kami banggakan seluruh alumni program studi pendidikan fisika dari angkatan 2006 sampai angkatan 2015 bagian, dimanapun teman-teman berada, sebagian sudah bergabung dan sebagian menunggu untuk melihat prosesi acara di YouTube. Serta yang kami cintai, kami banggakan teman-teman terkhusus Sekprodi Fisika Bapak Firdaus MPD dan teman-teman Prodi yang telah bertugas dengan baik secara kompak untuk bisa melangsungkan dan mendukung acara ini. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Idul Fitri yang ke-5 ini. Kita semuanya diberikan kenikmatan, kesehatan, dan kesempatan untuk tetap bertatap muka, bersilaturahmi melalui forum ini, dan semoga kita semuanya diberikan keberkahan serta Allah meridhoi aktivitas yang kita lakukan saat ini. Salam salawat malah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya senantiasa menyertai kita semuanya. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, seluruh peserta silaturahmi virtual program studi pendidikan fisika
Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas diluangkan waktu untuk bisa bergabung, dan insya Allah dengan adanya musibah COVID ini tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk tetap selalu melakukan aktivitas, tetapi justru sebagai seorang Muslim, kita selalu berpikir positif bahwasanya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi seperti ini akan memotivasi kita untuk melakukan inovasi, untuk melakukan aktivitas, dan selalu bermanfaat bagi sesama. Kemudian dalam kesempatan silaturahmi virtual ini, saya sebagai pribadi dan juga mewakili sebagai yang dituakan di program studi pendidikan fisika, mohon izin, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala hal yang tidak berkenan, baik dari tutur kata kami, tutur kalimat kami, ucap kata kami, kemudian perbuatan kami yang sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan. Kepada teman-teman dosen, mohon maaf kalau selama ini banyak merepotkan dan belum bisa berlaku yang menyenangkan. Kemudian kepada para mahasiswa, mohon maaf dari kami, seluruh dosen dan pengelola prodi, kalau belum bisa memberikan pelayanan secara maksimal. Kemudian kepada teman-teman alumni, mohon maaf juga kalau selama pembelajaran, selama menempuh perkuliahan di UNSIK, banyak hal yang tidak berkenan. Dan kepada seluruh mitra, kolega kami, mohon maaf karena keterbatasan dan kekurangan kami belum bisa melakukan program pengabdian, memberikan kontribusi ke masyarakat yang maksimal. Di kesempatan ini kami mohon dilapangkan, dibukakan hati dari teman-teman semuanya untuk bisa memaafkan kami dan mengikhlaskan kami, sehingga apa yang kita harapkan, kesucian, kembali bersih seperti bayi yang baru lahir, benar-benar kita dapatkan. Dalam kesempatan ini, nanti juga akan disampaikan untaian hikmah dari beliau Bapak Ketua Senat, Bapak Kiai Dr. Kiai Haji Nurul Mubin MSI. Ini teman-teman mahasiswa dan alumni sudah pada jam senyum ini Pak, berarti kehadirannya memang betul-betul dirindukan. Terima kasih Pak Mubin sudah kerso rawuh di sini. Kemudian di akhir acara ini nanti, setelah doa penutup yang akan disampaikan Mas Hanif, dan sebelum ditutup oleh MC, mohon seluruh peserta untuk bisa melakukan musafaah secara virtual dengan memberikan ikon salaman di chat masing-masing, sehingga betul-betul insya Allah dari hati kita semuanya mengikhlaskan kesalahan saudara kita dan betul-betul setelah ini itu kembali bersih, betul-betul bersih begitu. Kemudian terakhir sebelum saya tutup, saya sampaikan rangkaian webinar setelah ini yang akan dilakukan oleh program studi pendidikan fisika. Yang pertama nanti ada workshop soft skill simulasi komputer untuk meningkatkan multi representasi peserta didik. Ini program dari Himpunan Mahasiswa Fisika. Kemudian ini nanti akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni insya Allah. Kemudian nanti akan ada webinar program pengabdian dari teman-teman dosen UNSIK, nanti dari Bapak Ahmad Khairi calon doktor dan Bapak Firdaus yang akan mengisi untuk pengabdian masyarakat di seluruh MGMP wilayah sekitar Wonosobo, baik fisika maupun IPA. Kemudian puncaknya nanti adalah seminar nasional dalam bentuk webinar tanggal 4 Juli. Insya Allah nanti akan kita undang tamu dari luar
Profesor dan dokter kita, Ibu Dr. Siti Sarah. Oh iya, beliau menyampaikan izin karena kendala sinyal sehingga belum bisa bergabung dengan kita semuanya di sini. Kita doakan beliau selalu sehat. Ya, insya Allah dalam waktu dekat kegiatan atau agenda dari program studi pendidikan fisika dalam virtual itu ada yang sudah kami sampaikan dan meneruskan apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi. Dengan adanya musibah COVID-19 ini tidak menghalangi kita semuanya untuk selalu produktif, karena yang akan survive dalam perkembangan zaman dan teknologi yang cepat ini bukanlah mereka yang paling cerdas, bukanlah mereka yang paling kuat, bukanlah mereka yang paling berkuasa, tetapi mereka yang paling bisa, tetapi mereka yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan Allah berkenan mengampuni kita semuanya, dan semoga kita semuanya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi untuk membuka wabarakatuh. acara. Oh iya, tadi belum dibuka Pak Rektor ya. Mari kita buka acara silaturahmi virtual dengan tema tetap jalankan silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Buka Prodi atas sambutannya. Sambutan yang ketiga yaitu perwakilan dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang akan diwakili oleh Kabak PU FITK Unsik kepada Bapak Ahmad Khairi MPD, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaila fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahduruhum. Fa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Shalawatullahi wassalamu ala hadina bil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in hidil qalbi salim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, dan beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, terutama di lingkungan FITK Unsik, terkhusus kepada Kaprodi Pendidikan Fisika, Ibu Sri Jumini MPD, yang kami banggakan. Sebelumnya Bapak Al-Mukarrom, Pak Kiai Mubin, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu dosen FITK, Bapak Ketua PPI, Pak Hidayat, terima kasih atas rawuhnya semuanya. Dan tidak lupa kepada anak-anak kami yang kami banggakan tentunya, pada Ikatan Alumni Fisika, mahasiswa fisika yang hadir, BEM, dan seluruh panitia, terima kasih atas waktunya. Syukur alhamdulillah bahwa sampai hari ini kita masih diridhoi oleh Allah untuk tetap bersama, sehat walafiat, untuk bersilaturahmi dan mengikuti acara halal bihalal ini dengan cara silaturahmi virtual segenap sivitas akademika FITK Unsik, khususnya program studi pendidikan fisika. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk terbaik yang telah mengajarkan kita semua serta memberikan contoh teladan pada kita tentang bagaimana menjaga silaturahmi selama hidupnya. Hadirin yang kami muliakan, izinkanlah saya mewakili Bapak Dekan karena beliau masih ada suatu acara yang tidak dapat ditinggalkan. Mohon izin kepada Bapak Ibu dosen dan semuanya. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi untuk para undangan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memenuhi undangan ini. Semoga seiring perkembangan zaman, di mana kita disibukkan dengan hal-hal urusan masing-masing, dipertemukan dengan cara yang semoga berkah,
Karena silaturahmi virtual ini juga banyak beberapa rintangan, baik itu sinyal ataupun kuota ataupun yang lain. Tapi yang jelas tidak menyudutkan kita untuk tidak menjalin silaturahmi. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW telah sejak lama menjanjikan ya, bahwa siapapun yang berusaha untuk menjaga dan memelihara hubungan silaturahmi, ya insya Allah kita akan memperoleh pertambahan dan keberkahan usia, tentunya rezeki, serta dicintai oleh Allah. Sehingga marilah kita bersama-sama menjaga kebersamaan ini untuk mewujudkan prodi di fisika, prodi di lingkungan FITK. Semoga semakin maju, semakin jaya selalu untuk Unsik. Karena bagaimanapun, kebersamaan inilah yang akan melahirkan energi kita, motivasi untuk bersinergi, membangun bersama Unsik tercinta, dimanapun kalian berada. Dan semoga kalian sukses selalu. Ini titip salam dari Bapak Dekan, dari Bapak Wakil Dekan. Akhir singkat kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi acara kita ini untuk membantu kita semuanya meneladani Kanjeng Nabi, terutama untuk mewujudkan kejujuran, keikhlasan, dan kebersamaan kita. Akhirul kalam, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Kurang lebihnya mohon maaf, singkat saja. Terima kasih atas semuanya. Minal aidin wal faizin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kabak PU FITK Unsik atas sambutannya. Sambutan yang keempat akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Fisika FITK Unsik kepada Saudari Ainia Salsabila, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurlah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo, Kiai Haji Mukhotob Hamzah, Magister Manajemen. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Unsik di Wonosobo, Bapak Kiai Haji Mukromin Al-Hafidz, Magister Agama. Yang saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Fisika, Ibu Sri Jumini, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Ketua PPI, Bapak Nurul Hidayat, dan seluruh dosen FITK, seluruh dosen yang ada di yang tidak saya bisa sebut satu, tetapi tidak mengucapkan saya. Alhamdulillah, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan nikmat dari Allah. Semoga di tengah pandemi ini kita selalu menjaga baik jasmani maupun rohani. Amin. Sebelumnya pribadi ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf, dan menghaturkan salam dari teman-teman HMF yang belum bisa ikut serta dalam tual ini, katanya dengan kendala sinyal dan lain sebagainya. Mohon maaf lahir batin juga. Di sini saya ingin menyampaikan dua, yaitu permohonan maaf karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 237, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Jika kamu memaafkan, lebih dekat kepada takwa. Maka di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita maafkan. Rasul juga poin yang kedua yaitu untuk silaturahmi. Alhamdulillah kita bersilaturahmi walaupun hanya secara online gitu ya. Imam Al-Ghazali juga pernah mengatakan syarat mendapatkan hidayah adalah ilmu dan jembatan ilmu adalah silaturahmi. Maka di sini merupakan jembatan untuk mendapatkan ilmu. Semoga kami juga mendapat keberkahnya semua dosen
yang hadir dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen, sabar, membimbing kami, mengarahkan kami semua sebagai mahasiswanya. Kemudian ada yang wa'adho angkuli aiding kalila walakinna ainang suhti tabdil pandangan kerelaan tutup segala celah, namun pandangan benci akan segala cacat. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Ainia Salsabila atas sambutannya. Sambutan yang kelima akan disampaikan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FITK Unsik kepada Saudara Rizky Ardiawan. Disilahkan. Mas Rizky mana ya? Mas Ardi mana ya? Tadi katanya kendalinya, Bu. Katanya nggak ada katanya, Bu. Nggak ada. Oke. Ya. Oke, ada Pak Aziz Putih ya. Mungkin Pak Aziz dipersilahkan dulu. Untuk memberi sambutan ya, Bu. Oke. Oke. Karena Ardinya belum ada di grup ini, mungkin bisa dilanjut dengan sambutan dari Pak Wakil Dekan kepada Pak Nur Aziz Jafar, dipersilahkan. Pak Aziz. Pak Aziz belum anu juga ya? Pak Aziz ada, Bu, tapi lagi itu, mungkin lagi rapat kan ya. Oke. Dilewati aja dulu. Oke, dilewati. Lanjut berikutnya. Oke. Lanjut ke sambutan berikutnya, yaitu akan disampaikan oleh Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Fisika FITK Unsik kepada Saudara Ade Tegar Saputra SPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor Universitas Sains Al-Quran beserta jajarannya, yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sains Al-Quran, yang kami hormati Kepala Prodi Pendidikan Fisika, yang kami hormati Ketua PPI Wilayah Wonosobo, yang kami hormati Ketua Senat, yang kami hormati juga dosen-dosen Prodi Pendidikan Fisika, serta mahasiswa dan alumni Pendidikan Fisika Universitas Al-Quran Wonosobo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersilaturahmi di masa pandemi ini. Mungkin ini sangat kita perlu bersyukur masih bisa bersilaturahmi. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita panjatkan pada Nabi Agung kita Muhammad SAW. Yang pertama, di sini saya mewakili alumni mengucapkan terima kasih sekali kepada panitia silaturahmi virtual, khususnya untuk Prodi Pendidikan Fisika. Yang kedua, saya pribadi dan mewakili alumni meminta maaf dan mengucapkan minal aidin wal faidin atas kekurangan alumni selama ini dalam membantu prodi dalam mempersiapkan akreditasi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah membimbing kami di sini sehingga kami dapat dikatakan semoga menjadi alumni yang sukses. Amin. Dan yang terakhir mungkin singkat saja, kami meminta Bapak Ibu dosen Universitas Sains Al-Quran untuk mendoakan kami alumni agar dapat
Yang pertama, selalu menjunjung nama baik Universitas Sains Al-Quran. Kedua, semoga kami selalu sukses. Dan yang ketiga, kami dapat memberikan kontribusi terhadap prodi pendidikan fisika nantinya. Mungkin sambutan saya cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ade Tegar Saputra atas sambutannya. Sambutan yang ketujuh akan disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Pendidik IPA Indonesia kepada Bapak Hidayat SPDMM. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terhormat musik. Suaranya kurang keras ya Pak ya? Kurang keras ya? Oh iya. Bapak Rektor, yang kami hormati, Bantu Rektor dan Ketua Studi Fisika ini, yang saya hormati kepada Kiai dan segenap yang saya hormati Ikatan Fisika Unsik yang saya hormati, serta video conference yang saya hormati, yang pertama berkehadirat Allah ya. Ini kita bisa video conference semuanya. Salam. Nampaknya besok di selanjutnya saya dan juga di IPA Indonesia. Terima kasih untuk ini atas nama pribadi PPII mengucapkan 41 Hijriah akhir batin. Berharap semoga di bulan Ramadan kemarin semua ibadah kita mutakin dan yang selanjutnya selama PPII yang tentunya podcast itu pada kesempatan ini tulus-tulusnya untuk kerjasama ini terus kita lakukan di kehidupan normal Bapak Ibu guru, Bapak suka tidak suka untuk menghadapi COVID-19 ini. Bapak Ibu akan kompetensinya di media. Nanti kerjasamanya dengan tentunya akan semakin lebih
selama ini perkumpulan akan terus berlanjut, kualitas semakin berkembang, meningkatkan pendidikan di Wonosobo ini. Ingat dari akhiri, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hidayat atas sambutannya. Masuk ke acara kelima, yaitu uraian hikmah yang akan disampaikan oleh Ketua Senat FITK Unsik kepada Dr. Kiai Nurul Mubin MSI. Disilahkan. Sebelum ke Pak Mubin, Mas Ardi udah bisa bergabung sepertinya. Ardi, ada Mas? Silakan. Ada? Ya, silahkan Mas Ardi. Unmute-nya dibuka. Oke. Oke. Ardi, silakan. Mas Ardi, suaranya nggak ada ya? Yang Juni selaku kepala program. Parah ya. Parah kayak mana ya? Mas Ardi kok tetap nggak ada suaranya ya? Mas Ardi sepertinya sudah selesai ya? Iya, iya tadi nggak dengar suaranya. Iya. Oke, terima kasih kepada Saudara Ardi atas sambutannya. Dimohon untuk Pak Mubin, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Saya hormati dan saya muliakan Bapak Rektor Unsik Jawa Tengah di Wonosobo. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dekan, Wakil Dekan, Ibu Kaprodi, Sekretaris, serta para mahasiswa, BEM, alumni, semuanya silaturahim virtual tanpa ada halangan suatu apapun. Terlebih kepada Bapak Hidayat yang saya hormati dan saya muliakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya bisa melaksanakan halal bihalal, silaturahim, Idul Fitri, kupatan, makan-makan dan lain sebagainya tanpa ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Idul Fitri adalah bagian dari rangkaian ritual yang sangat istimewa. Saya sebut istimewa karena di dalam Idul Fitri itu ada 4 hal. Ada 4 hal utama. Yang pertama adalah bahwa di dalam Idul Fitri itu ada yang pertama adalah Idul Fitri itu syariat. Yang kedua halal bihalal niku masyarakat. Sing nomor 3 silaturahim niku urusan keumatan. Dan yang keempat niku wonten upatan atau mudik, dan tahun ini nggak ada mudik. Ya, itu adalah bagian dari adat. Jadi ada yang sifatnya vertikal, syariat, yakni Idul Fitri. Kemudian halal bihalal yang sifatnya adalah hablum minanas, dan kemudian silaturahim yang itu sifatnya antroposentrisme. Bapak Ibu yang saya hormati, karena Idul Fitri adalah bagian dari syariat, maka ada hal yang tidak bisa dilepaskan dari syariat ini. Demikian juga dengan halal bihalal sebagai hal yang utama di dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Saya tidak akan mengurai satu persatu, tetapi kata kunci yang pertama adalah halal bihalal. Karena Idul Fitri sudah lewat dan kita masuk ke halal bihalal. Nah, halal bihalal ini adalah urusan masyarakat. Halal bihalal ini adalah urusan hubungan manusia dengan manusia. Maka kata kuncinya adalah bagaimana kita menyatakan, bagaimana kita mengakui kesalahan kita kepada orang lain. Kalau Idul Fitri itu syaratnya puasa. Jangan pernah merayakan Idul Fitri bagi yang tidak puasa. Gitu ya, Mas Hem ya. Yang puasanya bolong-bolong. Jadi tidak ada Idul Fitri bagi mereka yang puasanya bolong-bolong. Atau dalam tanda kutip tidak berpuasa. Itu murni bagi umat Islam yang puasa Ramadan. Nah, tapi kalau halal bihalal, siapapun bisa merayakan. Halal bihalal, siapapun bisa menjadi bagian dari unsur ritual itu. Karena halal bihalal itu masyarakat, bukan syariat. Nah, oleh karena halal bihalal itu adalah masyarakat, maka sekali lagi kata kuncinya adalah merasa salah. Merasa salah itu menjadi penting. Orang mengakui kesalahan itu menjadi penting di dalam
kegiatan halal bihalal. Kalau halal bihalal kemudian tidak mau mengakui kesalahannya, maka nggak ada halal bihalal. Nah, maka ketika kita bicara salah itu ada dua, bahwa salah itu bisa menjadi berkah, salah bisa menjadi musibah. Salah bisa menjadi musibah manakala kita tidak bisa mengelola kesalahan itu. Dan sebaliknya, salah itu bisa menjadi berkah manakala kita mampu mengelola kesalahan itu menjadi barokah. Nah, sebagai contoh nih, saya kebetulan saya termasuk yang punya kesempatan mudik ya, beda dengan Bu Fatia ya, yang nggak mudik, atau Bu Jul yang taat dengan PSBB berbasis desa. Saya yang termasuk berani mudik. Jadi saya lepas landas ini, bisa melintas batas karena bisa mudik. Nah, sebagai contoh itu, ketika saya mudik, ya, saya sungkem di hadapan abah mertua saya dari kejauhan sekitar 2 meter itu saya sudah dongkok, jalannya sudah ngesot gitu ya. Sampai di depannya kemudian saya cium tangannya, kemudian saya matur, "Bah, sepindah silaturahim pingkale kula, bojo kula, anak kula nderek silaturahim, naturaken sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Anggenipun kula momong lare, momong bojo kula dereng beres nyuwun pangapunten ingkang kata." Hanya berapa kalimat yang saya utarakan, hanya berapa menit saya menyatakan kesalahan saya. Bagaimana jawaban abah saya atau abah mertua saya? Ya wis le padha-padha lupute wong tua karo canom di ngapura. Muga-muga sampean iso ngomong keluarga. Wis kae ndang do mangan kupat, bar iki engko nek wis arep mulih, beras digawa, bumbu-bumbu digawa, wis kabeh ayam ning buri digawa. Ini karena apa? Orang mengakui kesalahan di hadapan orang lain dan apa yang berdampak kepada kita, keberkahan. Ngomongnya nggak pakai 5 menit, itu ditambah gremeng, gremeng gitu ya. Tapi mendatangkan barokah karena apa? Kita mampu sesuatu yang salah itu menjadi barokah. Nah, sebaliknya, ketika salah, ya, tetapi kita kemudian merasa benar, nah itu akan menjadi musibah. Nah, sebagai contoh, ya ini contohnya tidak ada di sini ya, tapi di dunia lain. Hubungan utang piutang. Nah, itu begitu lebaran begini ya, kemudian di jendela ngelihat ada orang yang ngasih hutang ke kita. Wah, saya ini paling nggak suka ketemu orang itu. Jadi dia itu salah karena apa? Punya hutang tapi nggak nyarutang gitu ya. Punya hutang tapi dia nggak segera menyampaikan kepada orang yang ngutangi itu. Dia merasa diri benar. Nah, ini artinya apa? Akhirnya dia nggak bisa keluar, nggak berani keluar, malu dan seterusnya. Ini karena apa? Orang ini salah, tetapi tidak mau mengakui kesalahan. Maka sekali lagi, halal bihalal itu kata kuncinya adalah mengelola salah. Ketika dia mampu mengelola salah dengan benar, maka salah itu bisa menjadi barokah. Sebaliknya, salah kalau nggak bisa mengelola dengan baik, maka bisa menjadi musibah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kata kuncinya ketika halal bihalal yang kedua, selain tadi merasa salah, mengakui kesalahan kita kepada orang lain, maka harus punya prinsip sing duren-duren, sing roti-roti, sing bien-bien, sing saiki-saiki. Itu kata kunci. Orang kalau mau minta maaf, kemudian kok ini tidak terjadi dalam tradisi Indonesia. Orang yang bersalah kemudian menguraikan jenis kesalahannya. Nah ini, maka kalau kita sudah menyatakan mohon maaf dan maafkan orang lain itu harus totalitas. Karena apa? Di dalamnya itu berimplikasi terhadap hukum-hukum lain, termasuk masalah muamalah. Ngapunten nggih, sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Termasuk utang-utang kula nyuwun dinolke. Kok jawaban nih ikrare nggih sami-sami tak ngapura sampean, utangnya nggih lunas 0, 0. Itu berarti apa? Lunas. Nah, oleh karena itu maka ikrar yang hanya diucapkan secara sederhana mestinya dipertimbangkan karena itu menyangkut soal hablum minan nas dan Allah akan dengan mudah memberi kemudahan
urusan, kemudahan jalan bagi orang itu, manakala orang itu sudah berikrar di antara sesama manusia. Yang ketiga ingin saya sampaikan, jadi halal bihalal seperti itu ada prasyarat-prasyaratnya. Dan kalau kita kembali kepada Idul Fitri, tidak ada halal bihalal tanpa Idul Fitri. Kapan? Hujung, buka prodi, apa boleh melaksanakan halal bihalal di bulan Rajab? Tidak ada ceritanya. Halal bihalal pasti ikutannya bulan Syawal, ikutannya dengan Ramadan, ikutannya dengan Idul Fitri. Nggak ada halal bihalal di bulan di bulan Syaban. Kalaupun ada, ya mungkin salah menghitung hari, salah menghitung bulan. Nah, oleh karena itu maka Idul Fitri, ya Idul Fitri itu spirit syariahnya luar biasa. Kata kuncinya adalah fitrah, kembali kepada kesucian, kembali kepada kebersihan. Oleh karena itu, begitu kita selesai puasa 30 hari lamanya, atau 29 hari lamanya, maka kita ini sudah fitrah. Dilahirkan kembali dalam keadaan tidak punya dosa. Nah, bagaimana kita menjaga sejak dari tanggal 1 Syawal sampai hari ini? Barangkali kita sudah membuat dosa-dosa lagi. Nah, bagaimana kita menjaga itu? Maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Bagaimana kemudian kita punya sistem recycle bin gitu ya, menghapus semua kesalahan kita itu. Salah satunya adalah kita harus bisa membersihkan diri kita setiap saat, setiap waktu. Dosa kita yang dilakukan setiap hari itu bisa terhapus dengan sholat 5 waktu. Sekali lagi, dosa kula jenengan niki saged dihapus kali Gusti Allah. Syaratnya adalah sholat 5 waktu. Maka kabar baik tanggal 27 kemarin, Kementerian Agama, kemudian Presiden, Menteri-Menteri, rapat terbatas, salah satunya adalah membuka kembali masjid-masjid. Ini yang masjidnya kemarin di portal, jalan-jalan di portal, ini mulai harus berpikir ulang bagaimana kemudian ke depan kita memakmurkan kembali masjid-masjid dengan maksud adalah bagaimana kita membersihkan dosa-dosa kita dengan sholat berjamaah 5 waktu. Yang kedua, manakala dosa yang kita lakukan itu bersifat mingguan, maka ada solusi bagi laki-laki, yakni apa? Jumatan. Itu yang kemarin Jumatannya berulang-ulang nggak Jumatan, istighfar itu. Istighfar ya, nggak boleh. Laki-laki itu wajib Jumatan. Kalau sampai 3 kali berturut-turut nggak Jumatan, hadis Nabi mengatakan itu termasuk orang sudah munafik. Nah ini untuk bagi saya yang meyakini hadis itu, maka sebaiknya mereka yang misalnya karena darurat itu boleh, tetapi jangan sampai 3 kali berturut-turut kemudian menjadikan halangan itu sebagai darurat untuk meninggalkan Jumatan. Karena Jumatan menjadi salah satu metode menghapus dosa kita yang sifatnya mingguan. Dan kemudian dosa tahunan, bagaimana dosa tahunan? Dosa tahunan bisa dihapus, salah satunya adalah dengan puasa di bulan Ramadan. Dan dosa kita seumur hidup, insya Allah bisa dihapus dengan ritual ibadah haji. Bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, bagaimana? Jumatan. Bagaimana yang nggak bisa Jumatan? Sholat 5 waktu yang benar. Itu semuanya siklus, metode yang sudah Allah siapkan supaya kita selalu dalam keadaan fitri. Nah, bagaimana kalau dosanya ini setiap saat? Maka di dalam sebuah hadis disebutkan, la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang besar kalau kita taubat, dan tidak ada dosa kecil-kecil kalau kita selalu menyertainya dengan istighfar. Oleh karena itu, maka mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini pantas-pantasnya kalau ngaji maca Quran. Kalau pengajian nggak baca Quran, nanti dikira bukan pengajian, tapi namanya motivasi. Diteruskan, Bu Jum, ayatnya gimana? Wah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ayo kembali kepada pengampunannya Gusti Allah. Wasari'u ila maghfiratin. Ayo, sampean semua, kita semua akan diampuni oleh Gusti Allah. Wa jannatin, tidak hanya pengampunan, tapi juga wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Sekaligus surga
bonus surga yang luasnya langit dan bumi. Luasnya kayak langit, luasnya kayak bumi. Wa'iddat lil muttaqin, untuk siapa itu? Orang-orang yang bertakwa. Ciri-cirinya orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, menginfakkan hidupnya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, ciri-ciri orang bertakwa. Wal ghaidha. Wal ghaidha. Orang yang senantiasa menahan diri ketika marah. Begitu ya, Pak Firdaus ya. Jadi kalau marah, kita ini harus bisa nahan. Bisa nahan. Kalau kita bisa menahan kemarahan itu, maka janji Allah itu surga itu. Surga untuk sampean semuanya. Surga untuk kita semuanya. Syaratnya satu. Kalau marah, diempet. Kalau marah, dikendalikan. Dan yang ketiga apa syaratnya? Sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa. Wal'afina 'anin nas. Memaafkan dosa sesama manusia. Ini yang tidak mudah. Dan kemudian di kalimat terakhir Allah mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah sangat suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, 3 hal ini yang disebutkan oleh Allah sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa. Apakah kita dari 3 ini sudah mendekati atau bahkan tidak ada sama sekali? Allahu a'lam bishawab, kita bisa melakukan introspeksi diri. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, begitu kita sudah kembali fitri, kemudian sudah menyempurnakannya dengan puasa Syawal, menyempurnakannya dengan halal bihalal, maka kita akan terlahir kembali seperti bayi. Seperti bayi. Nah, ciri-ciri bayi, karakter bayi itu beda dengan orang dewasa. Bayi diantaranya. Yang pertama, senang nangis, suka nangis, itu bayi. Kenapa saya sebut senang? Bayi, begitu nggak nyaman, pipis, nangis. Begitu lapar, dia nangis, dan seterusnya. Bayi yang lahir biasanya nangis. Ya, bayi lahir kok meneng wae, orang nangis. Itu biasanya bidanya bingung, disuntiki kakinya supaya bisa nangis. Kalau nggak nangis maka tidak normal. Maka bayi yang normal biasanya lahir itu nangis. Bayi itu suka nangis. Nah, kalau kita sudah kembali fitri, maka kita ini termasuk orang yang gampang menangis seperti bayi. Begitu punya dosa menangis, begitu punya salah kita menangis. Jadi orang yang gampang menangis, itu salah satunya menjadi indikator seperti bayi yang masih suci. Yang kedua, ciri-ciri bayi menurut yang umum. Ada 7, saya sebutkan 3 saja. Nanti yang 4 biar ada undangan pengajian lagi ya. Saya sampaikan 3 saja. Yang kedua adalah bayi itu jujur. Yang nggak jujur itu mantan bayi. Bayi kumisan, bayi jenggotan, nah itu biasanya nggak jujur. Tapi kalau bayi itu jujur. Lapar ya lapar. Nggak nyaman ya nggak nyaman. Itu ciri-ciri bayi. Dan yang ketiga, yakni mudah diatur. Bayi itu kalau ngompol ya mau diganti pampasnya, mau diganti apanya, mau dikasih makan. Mau itu bayi, gampang diatur. Maka kalau ada bayi kok ngeyelan, nah diatur nggak mau, itu biasanya bayi brengos. Bayi yang sudah mantan bayi, kira-kira begitu ya, mantan bayi. Jadi itu ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan Idul Fitri, menyempurnakannya dengan hal halal. Salah satunya adalah ada indikator-indikator yang bisa dilihat seperti itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya, bagi panjenengan semuanya. Mohon maaf tidak bermaksud menceramai sampean semuanya, karena panjenengan semua para alim semuanya. Saya ini hanya menjadi menjadi pengisi acara saja di kegiatan silaturahim ini. Semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Al-Mukarram. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Nurul Mubin atas uraian hikmah yang telah disampaikan. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dan dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Amin. Amin. Acara selanjutnya yaitu acara ke-6,
doa penutup yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Hanif Ulinullah Al-Hafidh SPD. Kepadanya disilahkan. Mas Hanif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. على سيدنا محمد اللهم تقبل وأوصل ربنا يا ربنا تقبل منا صلاتنا وسنا ركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتمم تكثيرنا يا الله يا رب العالمين. Sudah, Mas Hanif? Allahumma ghfir summa jami'il muslimina was muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha wa barriha wa bahriha wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa nakhususan ila man ijtama'na hahuna bisababihi wa li ajlihi. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum وأنزل الرحمن والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفتن والأمراض والشوفة مختلفة والشدائد ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والشوفة مختلفة والشدائد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Hanif Ulinullah atas doa yang disampaikan. Acara selanjutnya yaitu musyawarah bersama secara virtual. Oke. Silakan teman-teman bisa mengirimkan itu ya ucapan minal aidin wal faizin lewat chat ataupun secara virtual. Oke. Saya pribadi minta maaf, mohon maaf lahir dan batin buat semuanya, buat teman-teman, buat mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Mungkin yang kemarin belum sempat ketemu gitu ya. Mohon maaf lahir dan batin semuanya.
Oke, Pak Fir, silakan dilanjut. Lanjut apa, Bu? Mari, Bos, makan-makan. Iya, Pak. Harusnya bagian akhir itu makan-makan, Pak. Akhirnya, Pak. Gitu ya. Yuk, ambil piring masing-masing yuk. Ya, ini alumni tertua kita Pak Warsam sedang berusaha bergabung. Ya, Pak Kepala. Ya. Boleh gabung? Ya, silakan. Sudah selesai kita hello semuanya. Silakan dibuka mood-nya semuanya. Ngobrol-ngobrol, silakan. Terima kasih Ya. Pak Mukun, sangat ilmunya luar biasa. Ya, sama-sama. Matur suwun sangat Pak Riyayi. Makan-makannya di mana ya? Di rumah masing-masing, Pak. Di rumah masing-masing. Assalamualaikum Pak Warsam. Ada Pak Warsam. Sudah aktif? Assalamualaikum. Udah aktif, Pak. Ini makan-makannya pakai ayam goreng kalasan. Dengan Pak Mubin. Bisa Tahu pesan ya. ya. Silakan Mbak Intan. Bu Intan silakan. Ini saya mau perkenalkan, saya kan begitu masuk terus kebetulan udah daring jadi belum sempat ketemu sama semuanya, juga kayaknya cuma di grup juga jarang muncul gitu kan, karena juga saya juga masih muda, masih baru aja. Terus sama masih muda Bu Intan. Masih muda, Bu. 25 Saya juga masih muda. Sama Bu, saya 17 tahun. Oh, plus Saya 13. Itu Pak Warsam, Tapi anaknya 3. mohon maaf nih Kak, karena belum sempat kenalan, belum sempat say hello, jadi ya mungkin secara nggak, ya banyak kesalahan lah, ya terus juga ya it's something like that, and wis genduruk lambi bye. intinya saya minta maaf juga buat anak HMF, anak perwakilan alumni juga, salam kenal semuanya. Sekian dari saya. Bu Intan. Sama-sama Bu Intan. Mana Pak Warsam? Pak Warsam. Ahlan wa sahlan Pak Warsam. Pak Warsam, Assalamualaikum. Pak Warsam sudah gabung tapi audionya belum join, audionya Pak Warsam belum bisa masuk. Iya, beliau belum bisa. Silakan kita hello, silakan. Pak Najib kayaknya belum ada komen ya Pak dari tadi. Pak Najib gimana Pak Najib? Pak Najib ini kayaknya baru diem-diem aja nih. Lalu saya kan menunggu. Oh, menunggu dipersilakan. Saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum minnal aidin. Taqabbal ya Karim. Halo, Pak. Senin masuk, Pak. Senin masuk. Senin masuk. Kono bae. Halo. Penghafal. Oke, belajar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nugroho ini dari tadi. Silakan Pak Nuk muncul. Pak Nuk, mana Pak Nuk? Pak Nuk sembunyi, Bu, nggak mau keluar. Pak Nuk ada apa? Ada tadi muncul. Di layar 2 ya. Pak Warsam belum bisa ya. Pak Warsam aktif, cuma audionya belum join audionya beliau. Pak hubungi ya. Ayo, silakan dilanjut. Teman-teman mahasiswa silakan yang mau komen, mau menyampaikan apa silakan. Mumpung ada kesempatan ya di sini. Ayo silakan. Dari teman-teman
Ini Bu mau kirim salam buat buat semuanya juga. Mohon maaf lahir batin juga dari teman-teman angkatan 2017. Katanya belum bisa banyak yang join karena kendala sinyal katanya. Iya, betul. Terus katanya kirim salam aja dan mohon maaf lahir batin juga buat semua dosen dan alumni. Begitu. Udah itu aja. Oke. Terima kasih atas perwakilannya ya ini ya. Ya, angkatan 2000 berapa sekarang? 2016. Nah, siapa? Silakan mau menyampaikan, boleh? 2016 ada Malika ini yang muncul. Tadi ada Alif. Ada banyak tadi kayaknya. Gus Rina, silahkan Gus Rina. Nah, Gus Rina boleh kalau menyampaikan. Silakan Gus. Malah ketawa. Mohon maaf lahir dan batin, Ibu, Bapak semuanya. Sama-sama. Iya, sama-sama. Sama-sama. Ada nastar nggak Bu di rumah? Mau dikirim Bos? Betul bacanya udah habis. Tunggu kirimannya. Ini masih ada Bu di rumah. Oh, itu tinggal perempat itu. Alhamdulillah berkat karantina ya bisa buat nastar. Oh gitu. Oh, berkah ya. Iya Bu. Awalina kenapa ketawa? Lucu ya temennya ya Amalina ya. Ya. Bu Desti ada ya, ada tadi ada Bu Desti, ada Pak Tukul, ada Bu Nur Aziza, ada Pak Aziz juga ini Bu, aktif nih. Pak Aziz Pak juga Zidan. nggak join ini audionya. Waalaikumsalam. Mana ini? Banyak ya, bingung ya, ngomong mana ini? Saya, Desti, Bu Desti. Oh iya, Bu Desti. Manggung. Saya nggak tampakkan wajah saya, malu. Belum mandi ya? Udah. Ya udah, munculkan aja. Oh, Pak Bir. Saya malu ya, jadi sembunyikan aja akhirnya. Ujung dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen, saya secara pribadi mohon maaf lahir batin jika ada salah kata, salah perbuatan selama kita kenal selama setahun ini. Mohon dimaafkan, semoga kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum. Buat kita terpisah secara jarak gitu, jadi tidak pernah bertemu, tapi semoga meskipun demikian Allah lindungi kita bisa dipertemukan lagi dan tentunya dipertemukan dengan sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum Pak Warsan. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu minna wa minkum untuk semua Bapak Ibu dosen dan alumni. Ini sudah banyak ya yang gabung? Sudah selesai nih Pak. Oh, sudah selesai? Acaranya sudah selesai nih, tinggal sahirah saja. Ya udah Bapak, yang penting bisa ngucapin Idul Fitri gitu aja. Betul. Okay. Masih ada, tadi ada Pak Rektor, ada Pak Kawi, masih ada Alhamdulillah Pak Ketua Senat, Pak Kiai Mubin, sekaligus tadi yang isi acara, ada Pak Hidayat, Ketua PPII, masih ada semua, ada teman-teman dosen juga masih banyak di sini Pak. Ada Bu Yaumi juga, Bu Yaumi, mana Bu Yaumi ya? Sudah live mungkin ya? Masih ada Bu Yaumi. Masih ada, masih. Ini masalahnya saya baru saja duk ini sampai madrasah. Oh, udah ngantor ya Pak ya? Iya udah kan mulai Selasa kan statusnya sudah hari kerja. Ya. Oke, kami
yang muda mohon maaf Pak Warsam. Ya, Mohon udah, diikhlaskan monggo. semua kesalahan kami. Oke. Amin, amin, sama-sama. Moga dilanjut. Kita juga ada lagi ulangan bagi PAT ini kita di madrasah. Oh, iya. PAT Nggih. online gitu. Nggih. Matur suwun, Pak. Oke, moga dilanjut. Oke. Semuanya jangan nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain silahkan. Yang banyak dari angkatan. Oh ya, Pak Hidayat. Pak Hid. Keluar ya. Cukup. Ucu. Ya. Terima kasih. Ya, mohon izin. Matur suwun Pak Hidayat. Makasih, Pak. Sehat selalu, sukses selalu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya nggak ada yang mau menyampaikan lagi? Dari mahasiswa mungkin? Komteng. Ya, oh sebentar. Bu. Dosen, teman-teman dosen, Bu Yaumi. Pak Nuk, silakan Pak Nuk. Mana Pak Nuk ini? Oke, silakan dari teman-teman mahasiswa. Perwakilan dari angkatan 2016 dulu ya. Oke. 2016 ini ada siapa aja? Malika, ada Hakim, terus siapa lagi? Alif tuh, Alif, silakan Alif. Mana Mas Alif? Mas Hakim, Bu. Oh iya, silakan. Oh ya, silakan. Perwakilan atau dua-duanya boleh. Mas Hakim. Mas Hakim. Mas Hakim masih on? Masih, Bu. Itu unmute, Bu. Oh ya, silakan ditelepon. Hakim, silakan. Perwakilan atau dua-duanya sama Alif tuh, duet gitu berdua. Nggak ada kayaknya, Bu. Silakan yang lain. Alif, silakan Alif. Hakim suaranya di-off-kan dia. Saya hidup loh, Bu. Atau Malika itu muncul loh. Sekarang aja Malika. Pada malu-malu ya. Oh, malu-malu. Silakan Mbak Malika. Silakan. Malika sama di-off-kan langsung dia. Alif udah siap tuh. Silakan Alif. Gampang Mas Alif. Malu itu Pak dia. Oke, silakan Mas Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi virtual pendidikan fisika. Saya mewakili dari kelas semester 8 ini minta maaf yang besar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen fisika yang dimana sekali tidak semua bisa online, hanya
beberapa karena satu itu yang karena belum mengerti Zoom juga, banyak yang nggak ngerti soal itu. Minta maaf supaya mereka titip salam, ya minta maaf bila selama di semester 7-8 ini banyak kesalahan yang baik dari ucapan ataupun tingkah laku yang disengaja ataupun tidak disengaja. Minta maaf yang besar-besarnya. Jangan mengganggu bayi aku dengan izin wa izin. Minta maaf dan semoga pandemi ini bisa segera usai dan bisa beraktivitas lagi. Mungkin itu saja Bu, bisa yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alif. Oke, ada lagi seangkatannya Mas Alif yang menyampaikan sesuatu? Mas Hakim Bu mau tausiah. Oh, Mas Hakim silahkan. Bapak MB. Ya, dari alumni. Oh iya, dari alumni silahkan. Siapa yang mau menyampaikan? MP, dua MP berterai, dua MP, 2 jam, 4 jam. Ya, Mas Hakim sakit toh? Boten Bu. Oh. Mas Hakim, Saya mohon maaf, saya izin dulu nggih. Oh ya, terima kasih Pak Najib, matur suwun sangat, mugi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang belakang dulu ya, buat nemblek. Iring apa? Pak, tolong di-unmute semua Pak Bir, dibuka semua Pak Bir. Kita bersama. Aku ayo. Oke, kalau seperti itu angkatan siapa lagi nih? Pak Bir, di-unmute semua Pak. Mana nggak ya? Pak Nur silakan Pak Nur. Oh ya, Pak Nur silakan. Puluhan, juga orang ngasih. Cuma headset ini apa? Micro USB. Sudah kayaknya ya, sudah cukup ya. Oh. Ya, sepertinya cukup Putih ya. Mas Hilmi mau ya silakan. Ya, angkatan 2019 silakan. Nggak ada suaranya ya? Pakai headset, Mas? Sudah di-unmute, harusnya ada suaranya dari situ. Coba pakai headset atau pakai apa gitu. Nggak masuk suaranya. Nggak jadi. Gimana? Nggak apa-apa. Perwakilan Ulul Albab ya, Mas Ulul. Silakan. Ulul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sebenarnya saya nggak bisa ngomong apa-apa sih. Ini bisa ngomong kok sekarang. Ya Mas. Ya silakan. mungkin saya perwakilan dari teman-teman Fisika 2019 cuman ingin menyampaikan minal aizin wal faizin. Semoga maaf kita bisa diterima oleh Bapak para dosen maupun Ibu dosen. Ini Mas Mustaqil Hilmi udah nggak bisa bicara gimana? Nggak dengar suaranya sepertinya. Atau mungkin Dedek bisa menambahkan, silakan. Nah, cuma lambaikan tangan ya. Oke, Ulul. Dedek. Sri Rahayu Fitri, silakan. Nggak mau, ya udah. Ulul, silakan dilanjut. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih bila ada salah-salah kata saya pribadi atas perwakilan dari Fisika 2019. Sekali lagi meminta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, ada dari alumni Mas Santoso, silahkan Pak Lurah, monggo. Mas Santoso, silahkan. Mas Santoso ini aktif ya? Dari alumni, Mas Santoso. Pak Lurah, silahkan Pak Lurah. Halo, Mas Santoso. Halo, Mas Santoso. Ya. Mas Santoso, silahkan. Nggak dengar mungkin ya Pak Mas Santosonya. Kalau di sini dilihat yang aktif hanya video, audionya tidak aktif audionya. Iya. Belum ikut join. Oh iya. Audio. Ya oke. Iya. Oke, cukup sepertinya ya. Oke, cukup ya. Ya. Oke. Terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman alumni beserta teman-teman mahasiswa. Kita bisa silaturahmi gitu ya, meskipun dalam keadaan seperti ini kita bisa saling menyapa melalui virtual meskipun tidak nyata gitu, cuma lihat fotonya masing-masing nggak masalah, yang penting kita bisa menyatakan mohon maaf kepada sesama gitu ya. Kemudian marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu teman-teman semua yang bisa hadir di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Tia. Terima kasih.